Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa alihi tahirin wa sahabati ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillah ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'du. Pertama dan tentunya yang paling utama, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dalam kesempatan malam hari ini masih memberikan kesempatan, kekuatan kepada kita semua sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan fardu kifayah setelah fardu ain. Mudah-mudahan beradanya kita di sini semua mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga semua diwafatkan di dalam keadaan yang baik. Kalau yang pengajian subuh kemarin ada tuh ya, alladzina tatawaf ayan nakum ya kemarin, al malaikatu thayyibin. Jadi orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi thayyibin. Thayyibin itu dalam kondisi baik. Kemudian malaikat mengatakan salamun alaikum, kesejahteraan bagi kalian. Itulah yang kenapa kita senantiasa berdoa setelah selesai sholat. Ini dianjurkan. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Karena memang akhir dari yang baik, kehidupan kita yang baik itu adalah dicari. Karena begitu banyak orang yang tidak selamat di situ, Pak. Karena akhir dari kehidupan kita itu adalah awal dari kehidupan abadi, begitu. Karena dia awal dari kehidupan abadi, maka apabila pada saat syakaratul mautnya itu dalam kondisi yang mengenaskan, gitu, itu ciri kesananya masalah, begitu. Itu sangat-sangat masalah. Makanya kenapa di doa yang salamat juga, doa selamat itu ada Allahumma hayyin alaina fi syakaratil maut. Apa artinya itu, Pak? Hayyin itu apa sih? Allahumma ya Allah hayyin alaina, mudahkan kami. Hayyin itu memudahkan. Jadi mudahkanlah kami di dalam proses sakaratul maut. Wan najata minan nar, jauhkan kami dari api neraka. Wal afa indal hisab. Wal afa indal hisab itu adalah dimaafkan pada saat kondisi nanti saat dihisab. Itu indal hisab. Luar biasa itu doa selamat, jangan sampai dilupakan, Pak, setelah kita sholat misalnya atau pada saat kita berdoa. Itu memudahkan. Pada saat kita sakaratul maut kita meminta untuk dimudahkan. Kemudian pada saat nanti di hari penghisaban juga kita untuk meminta untuk dimudahkan juga. Sehingga proses di doa selamat itu kalau seandainya dikabulkan, wah itu luar biasa. Luar biasa, Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini. Kalau saya ditambahkan wa dunya wal akhirah. Ada yang wal akhirah saja langsung ya. Ditambahkan wa dunya wal akhirah. Jadi kita meminta keselamatan dalam agama. Sekali lagi saya suka bertanya begini, Pak. Kenapa sih kita meminta keselamatan di dalam agama? Bukankah agama Islam ini sudah benar? Kenapa masih meminta keselamatan? Ihdinas siratal mustaqim, meminta jalan yang lurus. Bukankah kita sudah ada di agama yang lurus? Kenapa masih berdoa ihdinas siratal mustaqim? Kan begitu. Di doa selamat juga sama, Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, selamatkan kami di dalam agama fid din itu, Pak. Wa dunya, di dunia ini, wal akhirah, dan di akhirat nanti. Kenapa sih meminta diluruskan, diselamatkan di agama,
bukankah agama Islam ini sudah benar? Kenapa masih meminta keselamatan? Begitu. Karena di dalam kita proses beragama, boleh jadi keberagamaan kita itu keliru. Maka kemudian syariat itu muncul untuk apa? Untuk meluruskan. Yang kemarin sudah saya sampaikan. Di kita itu, Pak, adanya tercampur antara budaya dengan syariat. Antara adat istiadat dengan syariat. Dalam bahasa Arab, adat istiadat itu urf. Ya, urf, adat istiadat, budaya. Islam sama sekali tidak melarang budaya. Apabila budaya itu memang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam, maka budaya itu baik. Begitu. Misalkan kita budaya silaturahmi, sesuai nggak dengan Islam? Sesuai. Nah, bertamu, ya, nyemah orang. Itu sangat-sangat sesuai dengan Islam. Maka kebudayaan silaturahmi antar tetangga itu tidak dihilangkan di dalam Islam. Tetapi yang harus kita pahami, ada nanti budaya-budaya yang kita tahu sebetulnya itu keluar dari syariat. Nah, yang seperti inilah di dalam agama, ihdinas sirotol mustaqim. Meskipun itu dianggap sebuah kebenaran, tetapi dalam syariat itu ternyata kekeliruan. Nah, di situ, Pak. Jadi benar menurut kita, belum tentu benar menurut Allah. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya ila akhir zaman sampai dengan hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mereview di minggu lalu, Pak. Jadi kemarin itu bagi yang belum hadir, saya review, ada yang disebut dengan rukun salat jenazah. Kemarin itu membahas tentang salat jenazah. Bahwa kewajiban manusia yang hidup kepada yang mati ada berapa perkara, Pak? Ada 4 perkara. Yang pertama adalah memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan, kemudian menguburkan. Kalau di dalam kitab di sini, di kitab Takrib, ya, Fathul Qorib Al-Mujib, disebutkan wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a, dan diwajibkan kepada si mayit itu 4 perkara. Berarti ini dikerjakan oleh yang hidup. Gusluhu, memandikan, ya. Kemudian watakfinuhu, mengkafani, wassalatu alaihi, mensolatkan, wadabnuhu, dan menguburkan. Begitu. Jadi itu kewajiban kepada yang meninggal. Nah, apa saja rukun salat jenazah? 1 adalah niat, itu jelas. Yang kedua adalah berdiri apabila mampu. Kemudian apalagi? Takbir 4 kali. Takbirnya 4 kali. Di dalam salat jenazah ada ruku sujud nggak? Tidak ada. Tidak ada yang namanya ruku sujud. Maka takbir ini itu disamakan dengan rokaat. Jadi kalau takbir pertama Allahu Akbar berarti rokaat pertama, dan seterusnya. Kemudian apalagi? Rukun membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar takbir yang pertama berarti membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sampai dengan amin. Kemudian Allahu Akbar lagi yang kedua, baca apa? Salawat. Paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lengkapnya apa? Salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau yang pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ila akhirihi innaka hamidum majid. Sampai situ, itu sempurnanya. Kemudian rukun berikutnya adalah yang keenam, mendoakan jenazah. Takbir keberapa ini? Takbir ketiga. Nah, jadi mendoakan jenazah di dalam sholat jenazah hukumnya rukun, ya, rukun. Takbir ketiga. Jadi pada saat Allahu Akbar takbir yang ketiga, lantas kemudian membaca doa. Apa yang dibaca? Allahumma gfir lahu. Paling sedikitnya, kalau tidak hafal, paling sedikitnya adalah Allahumma gfir lahu. Yang sedangnya segimana? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apabila laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
Ada yang lebih lengkap lagi, lebih sempurna. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu ila akhirih wa azabin nar. Itu yang paling panjangnya ya. Apabila tidak bisa, cukup Allahumma gfir lahu. Yang sedang Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, cukup. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah salam. Setelah salam, prosesnya selesai. Tidak ada lagi doa. Tidak ada lagi doa, Pak. Karena doa itu sudah diwajibkan di rakaat yang ketiga atau takbir yang ketiga. Jadi setelah Allahu Akbar di rakaat yang keempat itu kenapa di sini tidak dimasukkan, tidak menjadi rukun rakaat keempat? Kenapa? Ayo, takbir yang keempat tuh Allahu Akbar. Di sini tidak ada. Hanya sampai rukunnya itu baca doa. Kemudian diakhiri dengan salam. Selesai itu rukun sampai situ. Kenapa takbir yang terakhir tidak dimasukkan ke dalam rukun? Acan terang? Oh ini si ganung ngaheuleng. Acan terang. Takbir yang terakhir itu adalah sunnah. Allahumma la tahrimna ajrahu kan? Allahumma la tahrimna ajrahu itu masuk ke dalam sunnah. Kenapa? Allah malah tahrimna itu mendoakan kita yang mendoakan dan yang didoakan si mayit. Maka ini masuk ke perkara sunnah. Nabi satu waktu dalam riwayat pernah 9 kali takbir, Pak. 9 kali takbir, tetapi ini tidak lazim. Tapi riwayatnya ada, sahih. Gitu. Nah, setelah dihitung ternyata yang wajibnya yang tidak pernah Nabi tinggalkan takbir 3 kali itu. Jadi setelah Allahu Akbar, takbir yang terakhir yang keempat, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Itu ya. Jadi wajibnya sampai dengan takbir yang ketiga. Takbir yang terakhir tidak membaca doa pun itu sudah diwakili oleh rukun yang ketiga tadi, takbir yang ketiga. Begitu. Itu yang wajibnya. Setelah Assalamualaikum ke kiri, tidak ada lagi proses doa. Begitu, Pak. Nah, ini memang lagi-lagi kita ada memang barangkali yang punya hujah, yang punya dalil itu ada proses doa setelah itu. Barangkali boleh-boleh saja, tetapi itu tidak masuk ke dalam syariat. Nah, begitu. Kalau ada yang langsung doa misalkan atau tawasul di situ, secara fikih sih tidak ada masalah. Cuman kita menganggap yang sudah tahu itu bukan bagian dari proses sholat jenazah. Begitu. Langsung bubar saja juga nggak ada masalah. Kemudian bagaimana apabila makmumnya masbuk? Ya kan, kalau di sholat biasa sah-sah aja. Yang kita paling biasa lihat lah. Yang biasa kita lihat kalau di sholat biasa. Tetapi kan yang tidak biasa masbuk di sholat jenazah. Bagaimana tuh? Ada yang sudah takbir kedua, Allahu Akbar si imam. Kita baru datang karena misalkan macet di jalan. Sholat jenazahnya misalkan di Pusdai gitu kan. Misalkan si A gitu. Nah, kemudian kita diundang untuk ke sana, di jalan macet. Pas begitu nyampe sana, sudah takbir kedua, Allahu Akbar. Sudah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apakah kita nunggu sampai beres semua atau kita ikutan langsung? Ikutan. Bisa dua-duanya. Apabila kita masuk ke rakaatnya, umpama kita memaksakan untuk sholat, udah kita mau sholat aja lah, lebar misalkan gitu, karena kita nanti sendirian umpama, udah kita masuk. Nah, pada saat kita ikut takbirnya imam, apakah menambahkan rakaat 2 takbir lagi, atau begitu imam salam kita juga salam? Yang mana ini? Bisa dua-duanya. Jadi bisa dua-duanya. Apabila kita mengikuti salam imam, maka ada dalilnya. Innama ju'ilal imam liyu'tama bihi. Pada saat imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri, kita juga ikutan. Itu boleh. Secara syar'i boleh. Begitu. Dalilnya itu, Pak. Kenapa demikian? Khawatirnya begitu semua bubar, pas kita mau sholat jenazahnya dibawa. Tidak sah itu. Salatnya iya.
Sholat jenazah itu harus ada jenazahnya, wajib ada di depan. Gitu. Di depan kita terlihat ada, wajib. Kalau begitu kita Allahu Akbar umpama, jenazahnya dibawa. Karena misalkan yang keluarga nggak tahu ada yang masih sholat, nah, itu batal, Pak. Maka kemudian ulama fikih mengatakan sudah ikut imam saja. Takutnya begitu kejadiannya. Paham sampai sini, Pak ya? Nah, kemudian yang kedua, apabila memang diperkirakan ini si mayitnya masih lama di situ, dilanjutkan ditambah dengan 2 takbir lagi. Kata ulama di kitab I'anatul Talibin dijelaskan, apabila kita misalkan masuk di rakaat yang kedua atau di takbir yang kedua, imam sudah apa di sini? Allahu Akbar. Takbir yang kedua baca apa? Baca salat. Kita baca apa? Nah, kita tidak mengikuti imam. Kita rakaat pertama. Baca apa rakaat pertama? Baca Fatihah. Karena nanti rancu, Pak. Makanya pengecualian di sholat jenazah khusus. Umpama Bapak ikutan sholawat. Setelah selesai imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita Allahu Akbar, baca apa? Ayo. Baca apa coba? Sudah Allahumma la tahrimna ajrahu nih, sudah nih. Kita kan nambah rakaat. Terus kita baca apa kalau takbir lagi? Ayo. Ya kan? Bingung kan? Nah, itu. Makanya ini bukan kata Nuruddin nih, Pak. Kata ulama di dalam kitab I'anatul Talibin. Nanti bisa dibaca. Jadi di dalam kitab I'anatul Talibin itu dijelaskan apabila kita dalam kondisi masbuk melihat imamnya sudah 2 rakaat, umpama sudah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di situ, kemudian kita takbir yang pertama, maka bacalah sesuai dengan rakaatnya. Begitu. Rakaat pertama baca apa? Fatihah. Sehingga pada saat kita menambahkan takbir, kita jelas nanti setelah takbir membaca apa. Begitu. Paham sampai sini, Pak ya? Jadi bisa 2 kondisi itu. Nah, pertanyaan. Boleh nggak Ustadz menguburkan jenazah pakai peti? Boleh nggak, Pak? Pakai peti? Ayo. Ah? Iya. Nggak dibuka? So, dalam kondisi normal, boleh atau tidak pakai peti? Nggak boleh? Ayo. Jadi yang namanya pakai peti itu memang diserupakan dengan kaum Nasrani. Ingat dalilnya apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan itu. Kan begitu ya? Tetapi memang dalam kondisi realitanya ada, umpama dalam kondisi khusus kan, ini dalam kondisi khusus memang diperbolehkan. Contoh bagaimana orang yang kecelakaan, acak-acakan Pak organ. Ada yang misalkan pesawat jatuh kan udah nggak utuh, ada yang cuman ususnya aja, kan ngeri ya. Tetapi kan sekarang mah dengan ilmu pengetahuan bisa dilacak DNA-nya ini punya siapa. Akhirnya dikumpulkan, dimasukkan, walaupun cuman serpihan-serpihan sekarang kan, sudah modern sekali gitu. Apabila dalam ilmu fikih, apabila tidak ada uzur, maka tidak boleh menggunakan peti. Ya boleh, Pak. Gitu. Tetapi apabila ada uzur syar'i yang seperti tadi, maaf, misalkan kecelakaan kan, kemudian tadi, yang kita tahu tadi kalau bangkai pesawat itu kan sudah nggak mungkin utuh lah gitu, sudah nggak mungkin utuh. Maka kemudian dikumpulkan dalam satu peti, itu jauh lebih beradab lah, berakhlak kita ke yang meninggal. Maka kemudian ulama memperbolehkan apabila menggunakan peti jenazah di kondisi khusus. Boleh. Itu ya, jadi review minggu lalu itu. Nah, bahasan sekarang adalah tentang qadha sholat. Nah, ini pertanyaan dari kemarin tuh Pak Haji ya. Pak Haji itu juga siapa? Pak Marno kemarin nanya. Katanya saya kalau pas ini waktu muda beragajul. Pak Marno mana yang beragajul?
Ada. Wah, ada pelaku utama soalnya nih Pak. Jadi pertanyaannya sederhana, tapi memang pertanyaan ini pertanyaan yang cerdas Pak. Dan ini memang sering ditanyakan, masalah tentang sholat. Ustadz, saya ini waktu muda beragajul nih, suka ninggalin sholat, banyak maksiat. Begitu saya sudah tua, saya baru tobat umpama. Saya baru sadar ternyata dulu itu banyak sekali dosa, banyak sholat yang tertinggal. Pertanyaannya, apakah sholat yang tertinggal itu harus saya qodho atau tidak? Harus saya lakukan lagi enggak setelah saya tobat? Itu pertanyaan yang mau kita jawab malam ini berdasarkan dalil-dalil yang Nabi SAW sampaikan. Baik, sebelum membahas ke apakah boleh atau tidak qodho, bagaimana pendapat ulama, maka yang harus kita tahu qodho itu apa? Ai qodho teh naon, Pak? Qodho dan qodar. Ai qodho teh naon, Pak? Pengganti. Nah, apalagi selain pengganti? Pahami pengganti bahasa Arab teh badal. Berarti qodho itu bukan badal. Meskipun dalam pengertiannya nanti mengganti. Nah, coba ini bukan pendapat Nuruddin, kita tengok lagi ulama yang menyampaikan definisi ini. Jadi, saya mah cuman baca aja ini, Pak. Mustafa Al-Kin dan Mustafa Al-Bugho, kitabnya namanya Al-Fiqh Al-Manhaj ala Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini saya ambil satu pendapat di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, mengatakan qodho itu ini, wa ammal qodha'u fahuwa tadarukus sholati ba'da khuruji waqtiha au ba'da alla yabqa mi waqtiha ma yasa'u raka'atan fa aksara wa illa fahiya adaun. Itu definisi ulama. Kata ulama, qodho dalam sholat itu adalah melaksanakan sholat sesudah habisnya waktu sholat, mengerjakan sholat di luar waktunya, gitu. Atau sesudah waktu yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan satu rakaat. Umpama begini, Pak. Pak Gugumnya. Pak Gugum icalan es kepal. Hilap teacan sholat asar atau teacan sholat maghrib. Begitu aina tabu sabaraha maghrib? 18 sabaraha? 18 pas 17.55. Begitu emut Pak Gugun teh ningali jam tabuh 17.53. Seberapa menit deui tah? 2 menit deui. Begitu misalkan pami ieu salat, dipaksa salat ya. Paling oge kengingna sarokaat. Paling oge gitu. Berarti kadituna maghrib. Tos sanes salat asar deui. Bolehkah tetap melaksanakan sholat atau nunggu setelah sholat asar atau setelah sholat maghrib? Sholat asarnya berlalu, kemudian sholat maghrib. Di sholat maghrib dikerjakan. Mana yang seharusnya? Maghrib dulu atau ayo. Diteruskan maghribnya, diteruskan asarnya, atau menunggu maghrib, sholat di maghrib. Begitu Allahu Akbar langsung potong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wata. Blank ya. Jadi itu dulu Pak, kita pahami dulu pengertian. Jadi kata ulama yang disebut qodho itu adalah melaksanakan sholat di luar waktu sholat. Gitu. Itu dulu. Nah, kenapa qodho ini di dalam syariat ada gitu? Karena Nabi SAW pernah menyampaikan, ini hadis riwayat Bukhari nomor 572 yang berbunyi, man nama an sholatin au nasiyaha fal yusolliha id zakaroha la kafarota laha illa zalika. Kata Nabi, barang siapa meninggalkan sholat karena dua hal. Yang pertama adalah tertidur, kasarean. Yang kedua adalah hilap, lupa.
maka laksanakanlah sholat saat ia ingat. Umpama Pak Juhri misalkan pas mau waktu duhur gogoleran setengah 12, niatnya mah sebentar aja, sebentar niatnya mah. Tapi begitu tidur bablas dugi ka tabuh opat. Nah itu orang nuter tidur. Itu sebelum waktu sholat. Ada lagi begini, setengah 1 baru datang misalkan dari kantor jam 12. Ah masih capek nih, istirahat dulu. Begitu istirahat kasarean. Setengah 1 tak kasarean. Bablas tabuh 5. Bablas tabuh 5. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan tertidur pulas. Itu tertidur. Yang kedua biasanya lupa karena sesuatu hal. Contoh tadi pekerjaan, Pak ya. Wah, sibuk ya, sibuk. Pak Haji Wito misalkan ngajar ti pagi dugi ka tabuh setengah genep. Hilap tah. Aya ternyata aya waktu sholat. Workaholic ya namanya, Pak. Jadi berlebihan gitu. Sampai memang hilap aya waktu sholat anu kakantun. Nah gitu. Itu dalam hadis disebutkan 2 hal tadi. Nah hadis inilah Pak nanti yang diperdebatkan oleh para ulama. Nanti kita bahas. Lanjut. Pertanyaan sekarang. Apakah kodo itu ada? Ayat tuh Pak kodo. Ada. Ada, yakin? Yakin. Okay. Saya pernah dengar. Kode itu ada Pak ya? Ada. Sekarang coba. Kalau memang betul ada, saya membacakan dalil yang ternyata itu tidak ada. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa 103 biasanya ditulis tuh Pak. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan ke orang-orang mukmin waktunya. Duhur dari jam 12 umpama sampai jam 3. Itu waktunya bukan? Waktunya. Kalau sholat di luar waktu yang sudah ditentukan, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Sah atau tidak Pak? Pan tadi cenah tadi ayah. Hah? Duhur. Jam 12 ke jam 3 itu kita mau kuta tuh di situ. Jam 12 ke jam 3. Jam 3 ke jam 6. Jam 6 ke jam 7. Jam 7 sampai nanti waktu fajar. Subuh sampai dengan isyrok. Itu kita mau kuta. Sudah ditentukan. Kita sholat umpama kesiangan tadi. Ini kesiangan. Nonton bola. Bola aja. Timnas. Tabuh 2. Ya kan? Nah, kemudian tertidurlah setengah 4, bablas bangun jam 9. Apakah kita tetap melaksanakan sholat subuh? Melaksanakan sholat subuh. Kita mau kutanya jadi di mana? Sampai jam 6 maksimal. Ayo. Di mana itu kita mau kutanya? Baik, kita kaji. Nah, menariknya saya akan sajikan Pak di 2 pendapat terkait dengan hadis yang saya bacakan tadi. Ternyata ulama itu kebagi 2 kelompok. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan enggak ada, dan enggak adanya itu mutlak, enggak ada. Nanti kita bahas kenapa perspektifnya ada, kenapa perspektif enggak ada. Nah, ada dan enggak ada. Yang pertama kita bahas yang terkait tidak ada dulu. Kenapa orang yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan enggak ada tuh yang namanya kodo-kodoan. Gitu ya. Yang pertama adalah ada pendapat yang mengatakan, nanti saya sebutkan ini pendapat siapa. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau seandainya sholat di luar waktu sholat, setelah tadi jelas bahwa kita mau kuta, ada waktu yang sudah ditentukan, maka pekerjaan yang dilakukan, sholat yang dilakukan sia-sia. Dan yakin tidak diterima. Siapa yang mengatakan ini? Syekh Ibnu Taimiyah. Ini Syekh Ibnu Taimiyah ini sejaman dengan Abu Hanifah, dan mereka pernah berdebat gitu.
Apa nama kitabnya? Namanya Majmu' al-Fatawa. Jadi pendapat ini bisa ditelusuri di dalam kitab Majmu' al-Fatawa karangan Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan begini. Ini redaksi bahasa Arabnya saya bacakan. Fal kalamu fi hadza muttasilun bil kalam fi man aqama sholata wa ata zakata nifaqan auriyaan fa inna hadza yujzi'uhu fi dhahir wa la yuqbalu minhu fil batin. Gitu. Itu kata beliau. Ngartos pengintennya, Pak? Ngartos deh, ngartosna. Siap. Gitu lah. Jadi katanya begini, ini dalilnya yang pertama. Kata Ibnu Taimiyah, kenapa tidak diterima? Kalau sholatnya mah sah-sah sah aja. Sholatnya mah sah aja, tetapi tidak diterima. Seperti kata beliau, pembahasan masalah ini berhubungan dengan orang yang sholat dan membayar zakat, namun secara nifak dan ria. Nifak itu munafik, Pak. Dilakukan dengan munafik dan ria. Abdi sedekah, tak saha misalkan. Secara sedekahnya sah, ada barang yang diberikan, ada barang yang diterima, ada penerimanya. Tetapi secara batinnya, bukan dohiriyah, itu ditolak. Karena misalkan saya supaya ria gitu, ada perasaan ria, hoyong dipuji, bolehkah seperti itu? Nggak boleh kan? Begitu juga dengan sholat ini. Secara sah aja kalau sholat, tetapi tidak diterima. Kata siapa ini? Ibnu Taimiyah. Kenapa? Apabila tadi ini percontohan. Jadi secara batin, secara dohirnya itu sah. Sholatnya sah aja. Selama tidak ada yang dibatalkan dalam hal yang membatalkan sholat, itu sah aja secara sholat, tetapi secara amal ibadahnya tidak diterima, kosong. Menurut Ibnu Taimiyah begitu. Diibaratkan tadi seperti orang yang menginfakkan sedekah, tetapi tujuannya ria. Sedekahnya sah, diterima, diberi, tetapi tidak ada pahala karena ria. Nah, diibaratkan ke sana. Begitu. Itu dulu. Nah, kemudian ini kita bicara teks. Di hadisnya ada tadi ada dua ya. Nama dengan nasian, nama namun. Nama dengan yang keduanya nasiun. Namun dan nasiun. Nam itu apa, Pak? Nam. Nama itu apa? Namun. Namun. Tidur. Nasiun lupa. Nasiun tuh sanes sanggup banyak. Baik. Kata Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' al-Fatawa tadi, yang dijelaskan di hadis redaksinya cuma dua. Satu apabila tertidur, dan yang kedua lupa. Kalau tertidur boleh. Karena apa? Nabi SAW dalam sebuah kisah, pada saat melaksanakan perjalanan, lelah Nabi dengan Bilal dan rombongan. Kemudian Nabi SAW setelah sholat tahajud selesai sekitar kurang lebih jam 3, perjalanan panjang nih dengan sahabat. Kemudian Nabi mengatakan ke Bilal, Bilal, saya ini sudah ngantuk, kamu nanti yang jaga ya, gitu. Kata Nabi ke Bilal. Siap ya Rasul, siap ya Rasul, gitu. Kalau kita mau, bener nih, bener, kata Bilal kan. Ya udah, saya mau tidur nih ya, kamu jaga ya. Nanti kalau begitu pas waktunya azan, kamu azan bangunkan saya, gitu. Nah, kemudian pada saat Nabi sudah tidur, ternyata Bilal juga tidur. Ketiduran. Bangun-bangun dibangunkannya oleh matahari, kena terik.
Karena terik. Kurang lebih jam 9. Ulama menyimpulkan kurang lebih lah di kisaran jam 9 gitu. Nah, setelah kemudian bangun Nabi terbangun oleh sinar matahari itu membangunkan Bilal. Bilal, kamu celaka nih. Katanya kamu nggak tidur. Ternyata kamu juga tidur gitu. Nah, kemudian Nabi meminta Bilal untuk kemudian azan. Nah, di sini dalil bahwa apabila tertidur boleh sholat jam berapa saja pada saat bangun. Begitu, Pak. Jam berapa saja itu. Tetapi ini pengecualian, Pak. Anu wengina sanes main catur, sanes ningali bola, sanes begadang teu pararuguh, Pak. Gapleh, wah. Begitu, Pak. Ini pengecualian karena Nabi pada saat itu pertama dalam perjalanan berdakwah, yang keduanya dalam kondisi lelah. Setelah sholat tahajud juga. Bayangkan, Pak, Nabi mah sebegitu luar biasanya. Dalam kondisi lelah pun masih sempat-sempatnya sholat tahajud gitu. Itu jadi catatan, Pak, ya. Jadi boleh jam berapa saja, tetapi bukan karena sesuatu yang lago. Sudah saya jelaskan, Pak, ya. Lago itu apa? Hal yang sia-sia. Begitu. Hah? Ya. Oh. Baik, itu nanti kita bahas ya di pertanyaan. Terus Ustadz, kumaha upami misalkan kalau resan siga kitu tabu 4:30 pas begitu azan orang sare kan gitunya. Aya, itu nanti. Yang kedua, yang tadi saya jelaskan, kenapa kelompok ini mengatakan tidak ada? Karena sholat itu sudah ditentukan waktunya dan itu Al-Quran yang membahas inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Tidak ada waktu sholat di luar sholat. Di luar waktu sholat tidak ada. Sekarang jam 9 waktu sholat bukan? Bukan kan? Apakah harus dikodok? Apabila keluar dari kondisi 2 tadi. Kan pertanyaannya apabila maksiat kan? Di waktu muda kan tadi. Nah sekarang ini masuk nggak ke 2 kategori tadi? Apakah maksiat di waktu muda itu yang sengaja ditinggalkan sholat masuk nggak ke kategori namun tidur? Enggak. Masuk nggak ke kategori nasiun lupa? Enggak. Memang sengaja ditinggalkan. Masuk nggak ke kategori? Enggak. Ya kan? Nah, jangan dulu menyimpulkan. Tenang. Kemudian yang ketiga, kalau tadi kata Ibnu Taimiyah, sekarang ada yang menegaskan, namanya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini seorang ulama dari Andalusia, sekarang Spanyol. Ya. Andalusia. Ibnu Hazm mengatakan, sholat pada waktunya kalau tidak berarti maksiat. Kalau tidak berarti maksiat. Tidak ada yang namanya kodok selain 2 hal ini. Udah kekeh aja. Pokoknya kalau bukan ini nggak bisa, ditolak, nggak diterima. Itu kata 2 ulama ini. Yang keempat, dalilnya adalah di surat Al-Maun. Fawailul lil musallin. Itu kepada siapa sih? Yang lalai itu kepada siapa? Kepada orang yang meninggalkan sholat berarti. Kan begitu. Bukan orang yang sholat, Pak. Orang yang meninggalkan sholat. Kenapa disebut fawailul lil musallin? Karena ada orang muslim yang ternyata memang betul meninggalkan sholat. Seperti tadi itu. Maksiat banyak, sholat ditinggal. Ini yang dimaksud. Ya. Fawailul lil musallin. Kemudian di kitab tersebut, Majmu' al-Fatawa tadi, dan di kitabnya Ibnu Hazm menegaskan pendapat ini ternyata setelah ditelusuri ada dari golongan sahabat dan tabi'in dan tabi'in yang melakukan. Yang memegang pendapat ini ada, Pak. Siapa saja di antaranya? Abdullah bin Umar. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat Nabi nih, Pak. Kemudian dari tabi'innya, dari kalangan tabi'in, Muhammad bin Sirin. Ini Ibnu Sirin ini ulama besar, Pak. Serta yang terakhir adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau-beliau ini adalah yang memegang pendapat ini. Dari golongan sahabat ada,
dari golongan tabi'in ada, dan golongan tabi'in juga ada. Begitu. Jadi kira-kira ada boleh yang maksiat tadi diganti dengan sholat? Nah, menurut pendapat ini tidak bisa. Nah sekarang yang mewajibkan qada. Nah ini menarik Pak. Ternyata yang mewajibkan qada itu adalah mazhab fikih hampir di semua mazhab. Jadi kita mengenal ada 4 mazhab. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, kemudian ada Hambali. Ternyata jumhur ulama berpendapat ada. Nanti kitabnya bisa ditemukan. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan orang yang meninggalkan sholat, ini kata Imam Ahmad Pak, dalam sebuah hadis dikatakan begini, orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi kafir. Kafir di sini bukan dalam arti murtad, bukan. Kafir di sini diartikan bahwa dia bisa tertutup hatinya dari kebaikan. Karena awal mula kebaikan tertutup dari tidak sholat. Cobain aja Pak. Cobain aja. 3 waktu atau berapa waktu, cobain aja tidak sholat. Wah itu sudah kacau itu. Tepara rubuh hidupnya Pak. Maka kemudian kata Ahmad bin Hambal, apabila ada orang yang meninggalkan sholat, lantas kemudian orang ini masih mau mengkodok, maka status kafirnya masih pending. Masih pending. Kata siapa ini? Kata Ahmad bin Hambal. Imam Hambali kalau kita mau. Nah kemudian ulama yang kekinian dari Banten, Syekh An-Nawawi yang kitabnya kita bahas, kata beliau di dalam kitabnya menyebutkan qada salat ini ada menurut ijma ulama, dalam bahasa ilmiah namanya konsensus. Konsensus itu kesepakatan ulama mengatakan bahwa qada itu ada. Kenapa? Dalilnya kita lihat nanti. Ada lagi dari kalangan ulama Malikiyah namanya Imam As-Sawi. Beliau punya tafsir namanya Tafsir Sawi. Ya, beliau ulama besar ini dari kalangan mazhab Imam Malik. Berpendapat juga sama, ada loh qada di dalam Islam itu. Begitu, ya. Jadi itu dulu tuh. Ada ulama yang mengatakan tadi tidak boleh, percuma. Ini ada kalangan ulama yang mengatakan boleh. Sekarang kita tanya, dalilnya apa yang membolehkan itu? Padahal hadisnya itu juga Pak, sami-sami kene, tetapi memahami hadisnya berbeda. Dalil pertama, hadis yang disampaikan yang tadi Pak, namun dengan nasyun itu, yang tertidur dan lupa itu adalah menegaskan bahwa yang ditinggalkan sholatnya itu karena kondisi tidak ingat. Namun itu tidur. Kita ingat sesuatu nggak Pak? Pada saat orang tidur seperti orang yang memang tidak punya kesadaran kan? Maka agama kalau seandainya tidak punya kesadaran, penanya diangkat. Nah kan hadisnya begitu. Pena malaikat itu diangkat dulu. Oh, ada 3 orang, ada 3 kondisi yang penanya itu belum dituliskan baik atau buruk. 3 kondisi. Satu adalah pada saat namun itu tidur. Apa catatan baik atau buruk pada saat tidur? Ada nggak? Nggak ada Pak. Tidak ada. Di dalam kondisi tidur, malaikat mengangkat penanya, tidak mencatat apa-apa ke kita Pak. Kondisi kita tidak sadar. Gitu. Ya. Yang kedua, apabila dalam kondisi lupa. Pada saat kita lupa, hukum tidak berlaku. Makanya banyak pada saat lupa, itu boleh seperti tadi. Udah nggak apa-apa, sholat aja kalau lupa. Kalau benar-benar lupa, sholat aja meskipun itu nanti di lain waktunya sholat. Gitu. Boleh. Kemudian, yang ketiga adalah anak-anak sampai mencapai usia baligh. Anak-anak itu tidak tercatat dosa ataupun pahala Pak. Belum, di situ masih tengah-tengah. Jadi terangkat penanya. Begitu. Diibaratkan tidak ada yang dicatat. Itu ya, 3 kondisi itu. Orang gila sama Pak. Orang gila itu termasuk ke dalam kategori tidak berakal.
maka itu tidak dihukumi. Orang gila tidak wajib sholat. Orang gila tidak wajib apapun yang diperintahkan agama. Tidak mukallaf yang terkena kewajiban sholat. Ya, jadi apabila misalkan ada hisabnya, itu dihisab sebelum gilanya atau sesudah gilanya. Jadi di kondisi tidak gilanya. Yang mabok, Sami, Pak. Pahami mabok yang dinilai bukan kewajiban ibadahnya. Jadi yang dinilai itu dia tidak punya kewajiban beribadah pada saat mabok. Tetapi maboknya dinilai sebagai dosa. Beda dengan tadi ya. Kalau yang sebelum balik itu kan tidak ada, ya tidak menghilangkan kewajiban. kan dia mabuk pas lohor gitu. Bukan gugur, Pak. Bukan gugur. Sementara tidak wajib. Beda, kalau gugur berarti tidak diwajibkan. Ini mah sementara tidak diwajibkan. Sementara. Sampai dia akalnya kembali sadar. Gitu. Kalau tidur itu, kalau tidur ya. Tapi yang penting mimpi, sholat yang maksudnya itu dijatuhnya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena dalam kondisi itu tidak. Ya. Sigenuto sholatnya. Ya. Alindurnya. Tidak ada pencatatan amal pada saat kita tertidur. Ya, tidak ada. Karena amal sholat itu kan perbuatan ya. Harus dengan perbuatan. Allahu Akbarnya ada gitu. Kalau Allahu Akbar tapi nak pikiran pesannya sholat, hayalan. Itu ya. Baik. Kemudian nih, dalil ini Pak, di dalam usul fikih ada yang disebut dengan dalalah al-mantuk dengan dalalah al-mafhum. Ini saya jelaskan, Pak. Mantuk itu artinya teksnya memang tidak disebutkan. Nggak ada memang, selain ini nggak ada. Tetapi itu bisa mafhum. Mafhum itu adalah keterbalikan logikanya. Kalau orang yang lupa saja, orang yang tidur saja harus tetap sholat, apalagi yang sadar. Bisa dipahami, Pak? Yang lupa saja, yang tidur saja, dia wajib sholat apabila sudah kondisi sadar, apalagi yang sadar. Sekarang saya tanya, pada saat muda meninggalkan sholat, maksiat ceritanya nih, kondisi sadar nggak? Sadar. Yang tidur saja dikenakan kewajiban, apalagi yang sadar, yang jelas-jelas tahu kalau itu dosa. Begitu. Nah, masuk akal ya Pak ya? Masuk akal. Baru satu Pak. Jadi di usul fikih ada namanya dalalah al-mantuk dengan dalalah al-mafhum. Tidak berarti sesuatu yang tidak disebutkan di dalam hadis pemahamannya begitu. Enggak begitu kata ulama. Coba pahami, ada nggak hadis lain? Ternyata ditemukan ada. Nih Pak, saya masukkan lagi dalilnya. Yang kedua, Bapak pernah dengar nggak di surat Al-Isra ayat 23? Apabila kamu menemukan orang tuamu dalam kondisi payah, kemudian kamu diperintah tidak boleh mengucapkan walau ya, meskipun dengan kata saja tidak boleh menolak. Pernah dengar ini? Ya. Baik, sekarang saya tanya, hukum berbakti kepada orang tua, hukumnya apa? Yakin? Nah, sekarang saya tanya lagi, hukum memukul orang tua, apa hukumnya? Ayo. Dari kelima hukum ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Yang mana? Haram. Dari mana haram itu? Cuman disebutkan dalam Al-Quran walau tidak ada waharamun di situ. Tidak ada. Haram kamu mengucapkan enggak ada. Itu dia. Ya, itu dia. Saja tidak boleh. Saja tidak boleh. Apalagi memukul. Coba masukkan ke logika ini, mafhumnya ini.
Yang tertidur saja apabila dia sadar, maka disitulah wajibnya sholat. Kita masukkan ke logika itu. Yang dulu pernah bermaksiat meninggalkan sholat, pada saat itu dia sedang bermaksiat, ketika dia tobat, sholatlah. Kan begitu. Masuk nggak logikanya, Pak? Masuk. Nah, ini mah kata ulama, bukan kata Ustadz Nuruddin. Kata ulamanya begitu. Sampai sini paham? Masih ada, Pak, tenang. Itu, jadi tadi orang tua. Nah, yang ketiga, ini di dalam kitab yang lain disebutkan begitu. Begini, Imam Badr Al-Din Al-Aini, ini nama seorang ulamanya, mengatakan begini, seorang fakih di ilmu fikihnya luar biasa, ya, ulama dari kalangan Imam Hanafi, menjelaskan kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan man tarokaha. Nih, Pak, saya tuliskan biar jelas ya. Di redaksi hadisnya, Pak, itu begini, man tarokaha. Man tarokaha. Man itu barang siapa. Tarokaha yang meninggalkan, haknya nanti kembali ke sholat. Ini domir ya, balik ke sholat. Yang meninggalkan sholat. Di situ disebutkan dalam redaksi hadis man tarokaha, yaitu orang, Pak. Man tarokaha, orang yang disebutkan. Tidak disebutkan lupa atau tertidur secara langsung. Ada man tarokaha, haknya balik ke sholat. Jadi di sini yang dibahas adalah mannya, sini Pak, orangnya. Pertanyaannya, orang yang meninggalkan sholat ada berapa kondisi? Apakah cuma 2 itu orang meninggalkan sholat? Ada kondisi lain nggak? Ada. 1, kondisi orang tertidur, bisa masuk akal. 2, orang lupa, masuk akal dan memang hilap kumaha kan? Ayat kondisi nusanes? Ayat sengaja meninggalkan. Ayat kondisi katilu. Man tarokaha, masuk nggak? Masuk. Begitu, Pak. Itu redaksi hadisnya begitu. Pertanyaannya sekarang, ini bagi kaum yang saklek tadi mengatakan, wah pokoknya nggak ada kodo-kodoan, nggak ada. Nah, sekarang pertanyaannya, kalaulah memang man tarokaha ini, orang yang meninggalkan sholat ini hanya 2, ditambah dengan tadi umpamanya ada selain itu yang dengan disengaja, kenapa Nabi menyebutkan cuma 2? Redaksi hadisnya cuma 2, Pak. Nasyun, namun dengan nasyun. Kenapa cuma 2? Kenapa tidak disebutkan juga oleh Nabi? Begitu oleh ulama tadi. Kemudian dijelaskan oleh Imam Badr, katanya begini. Pada saat itu Rasulullah itu dalam kondisi berhusnuzon kepada umatnya. Jadi menyebutkan 2 yang sebenarnya kebalikan dari 2 itu. Jadi berhusnuzon kepada umatnya. Berprasangka baik, mana ada sih umatku yang meninggalkan sholat, begitu Pak. Sambil memang berdoa Nabi itu mudah-mudahan tidak ada umat yang meninggalkan sholat, begitu maknanya. Tetapi kenyataannya ada nggak? Itu adabnya Nabi, akhlaknya Nabi. Mudah-mudahan Nabi menjadi doa, tidak ada orang man tarokaha yang meninggalkan sholat. Mudah-mudahan cuman ada 2 ini saja, orang yang tidur dan orang yang lupa. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Begitu maksudnya. Jadi mafhum tadi, faktanya ada. Maka inilah yang menjadi dalil orang yang mewajibkan qada. Nabi mengatakan 2 itu supaya berhusnuzon kepada umatnya. Tidak, oh kayaknya umatku ada nih nanti yang meninggalkan sholat. Nggak begitu Nabi mah. Jangan-jangan menjadi doa. Nabi mah doanya baik-baik. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang meninggalkan sholat seperti keadaanku. Pada saat begitu. Padahal kondisi itu adalah kondisi yang di luar kebiasaan, di luar normal. Cuman 1 kali itu aja tercatat. Gitu ya, Pak. Nah, berikutnya. Dalil berikutnya. Saya mau tanya. Hutang itu wajib dibayar atau tidak?
Saya pinjam uang ke Pak Adang. Pak Adang, abi nambut heula. Artos, sekedap paling seminggu lah. Berarti ayeuna kaping sabaraha, Pak? Kaping 16. Senen payun, kaping tambah 7, berarti 2 tilu. Pak Adang, abdi ngawangsul kenakin kaping 27, 2 tilu. Ternyata pas begitu waktunya, saya tidak mengembalikan. Pertanyaannya, apakah ini tetap hutang atau sudah bukan hutang? Bisa dipahami sampai sini, Pak? Hutang adalah tetap hutang. Sampai kemudian saya membayar. Betul? Nah, sekarang, ada hadis yang mengatakan, Aro'aiti, laukana alaiha dainun akunti taqdinahu. Qalat na'am. Qala fadainullahi ahaqqu bil qada. Dari Nabi SAW, nomor hadis 1936. Ini hadis riwayat Muslim. Ada satu sahabat yang datang kepada Nabi menceritakan bahwa ibunya punya hutang. Ini sahabat. Kemudian nanya ke Nabi, apakah aku harus melunasinya sebagai orang yang ahli waris? Nah, ahli waris itu kan punya kewajiban membayar hutang. Bolehkah atau wajibkah saya tetap membayar hutang? Kata Nabi, iya. Nabi melanjutkan, maka begitu juga hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah itu apa sih? Dalam bentuk apa? Salat. Yang mengatakan Nabi, nomor hadis 1936. Hutang tadi harus dibayar. Menjadi tanggungan itu, Pak, sampai akhir kiamat, sampai akhir hayat gitu. Sampai akhir hayat, kemudian sampai nanti dihisab. Apabila hutang itu tertanggung, belum dibayar, menjadi dosa. Begitu kan? Nah, sekarang hutang itu kalau disamakan dengan tanggungan, maka sholat yang tertinggal juga adalah hutang. Begitu, Pak. Hutang harus dibayar? Waktunya jam 12 sampai jam 3. Kemudian terlewat, entah itu tidak disengaja maupun disengaja. Apakah itu setelah selesai waktu sholat gugur? Tidak kan? Tetap sebuah kewajiban kan? Karena tidak ditunaikan, betul? Maka ulama mengambil hadis ini. Karena yang namanya hutang itu harus dibayar, hutang sesama manusia dalam bentuk harta, dalam bentuk janji, kemudian kita berhutang kepada Allah dalam bentuk sholat. Maka sholat itu disebut dengan hutang. Kalau tidak ditunaikan, meskipun bukan dalam area waktunya, tetap ada kewajiban membayar di lain waktu. Paham sampai sini, Pak? Jadi, Bapak mau ngambil pendapat yang mana? Nah, sebentar, belum dulu. Ini ke setuju mana ini? Yang mau kodok atau tidak kodok dulu? Mau yang mana, Bapak? Menarik. Ini sudah terbagi. Ini dua nih. Ada yang kodok, yang tidak kodok. Baik. Agama itu, Pak, menariknya nih, Pak. Agama itu ternyata melihat bukan hanya dari satu perspektif, tetapi di dua perspektif. Di minggu lalu saya sampaikan, Pak. Apabila yang namanya jenazah yang sudah meninggal, ya, mayit itu, orang yang sudah meninggal itu yang sudah jadi jenazah, apabila dia bisa dibayar dengan harta dengan cara sedekah atau doa-doa yang dilantunkan oleh orang lain, maka bagaimana kabarnya nanti dengan orang yang tidak punya harta? Betul nggak, Pak? Kan seperti dibeli. Kita punya harta, ada orang tua yang sudah meninggal, dikumpulkan semua orang, mendoakan, doakan orang tua yang sudah meninggal. Kalau agama mengajarkan seperti itu, maka nanti bagaimana dengan orang yang tidak punya uang? Kan tidak adil jadinya kan? Maka di perspektif ini, berpikirlah bahwa tidak akan pernah ada orang yang menolong kecuali amal baik kita. Perspektif itu hanya boleh berlaku untuk orang lain yang kasihan dengan kita. Cara kita mengasihani diri sendiri adalah dengan cara amal soleh. Wa amilus solihat. Beramal soleh. Kita mah caranya begitu. Hilangkan pemikiran akan didoakan oleh orang lain. Memangnya doa-doa itu diterima nanti? Yakin diterima?
Kan belum tentu. Yang jelas-jelas akan diterima nanti adalah amal baik kita. Itu perspektifnya, Pak. Jadi perspektif mendoakan itu biarlah jadi perspektif orang lain. Keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, biarkan itu jadi perspektif orang lain. Perspektif kita mah tidak akan pernah ada orang yang menolong kecuali amal ibadah kita. Maka semaksimal mungkin, sebisa mungkin, apabila ada kesempatan untuk beramal baik, beramal baik. Paham sampai sini, Pak? Sekarang masuk ke yang tadi, Pak. Kodok dengan tidak kodok, ambil juga dari sisi perspektif dua itu. Kalau seandainya ada waktu untuk sholat, tidak boleh kita berpikir ada kodok. Haramkan diri kita untuk kodok. Paham nggak maksudnya, Pak? Jadi bermainlah di dua perspektif. Kalau ngaji mah begitu. Karena ada memang secara dalil juga ada kodok. Yang tidak juga ada dalilnya. Ternyata masalahnya ada di perspektif. Apabila semua berpikirnya ada kodok, hare-hare, Pak. Betul tidak? Pasti hare-hare. Nanti juga bisa dikodok lah. Betul nggak? Gitu. Jadi tidak bisa. Jadi kita nih yang ngaji sekarang nih, ambillah dua pendapat itu. Nggak ada keributan sih kalau kita paham. Wah, abi mau ayah, itu mau ayah, yuk ayo. Ribut. Nggak perlu, Pak. Ambillah perspektif di dua perspektif. Perspektif pertama, kita berpikir tidak boleh haram. Kita harus mengharamkan diri kita. Haram hukumnya apabila waktu sholat kita tidak sholat. Tidak ada kodok. Laksanakan. Pada saat itu juga. Betul. Tadi itu. Nah. Sekarang, bagaimana dengan perspektif adanya kodok? Perspektif adanya kodok apabila dalam kondisi tertentu memang di luar kontrol kita. Begitu. Kan kita ketiduran tadi, wah kita capek. Gugah, tabuh, salapan siga tadi. Sholat saja, Pak, nggak ada masalah. Sholat subuh saja. Bahkan Nabi, sholatnya itu bukan hanya sholat subuhnya, plus dengan azannya, iqomahnya, plus sholat sunnahnya. Begitu, maka disunahkan jam berapapun kita bangun, sholat sunnah dulu. Karena Nabi begitu. Iya, kodok. Gitu. Kenapa, Pak? Iya, betul. Tadi yang saya sebutkan tadi, Pak. Jadi ada kisahnya. Jadi kodok dalam arti itu adalah jangan sampai pada saat kita sudah terlewat waktunya tidak sholat. Dai mah tos tabuh sakieu. Atau swek gitu. Enggak bisa. Tetap saja harus sholat. Disitulah di kodok. Jam 9 itu, Pak. Nah, itu nanti, Pak. Tenang. Tenang. Ya, ini perspektif dulu nih. Tenang. Sampai sini paham ya tentang perspektif ini, Pak? Jadi kita tidak lupa. Jadi perspektifnya adalah kita haramkan kalau mampu, kalau bisa haram di kodok. Tetapi apabila tadi dari mulai sekarang nih, Pak, dari mulai sekarang tidak boleh ya, haram. Orang yang mampu sholat kemudian tidak sholat, haram. Kodok itu tidak ada. Kapan kodok itu ada? Pada saat kondisi tadi. Ya, pada saat kita lupa atau tertidur atau ini masuk ke pembahasannya. Apabila dulu pada saat jahiliyah, zaman jahiliyah kita nih, Pak. Ya kan? Di zaman jahiliyah kita pernah banyak meninggalkan sholat. Apakah itu perlu kita kodok semua? Jawabannya tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Sekarang saya tanya, apakah kita bisa menghitung rincian berapa banyak kita? Ayo. Bisa nggak? Ada yang bisa menghitung dengan pasti berapa? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Balik ke agama. Agama itu tidak memberatkan. Tidak mudah. Tidak memberatkan. Dimudahkan saja. Dengan cara bagaimana? Taubatan nasuha. Digantilah dengan amal-amal baik. Dan diazamkan tidak akan pernah meninggalkan sholat lagi. Nah, caranya begitu. Tidak mengkodok dari pertama kita meninggalkan sholat. Kan kita nggak bisa menghitung, itu rumit. Jadi masa sih agama serumit itu? Kan begitu.
Tetapi nih pengecualian Pak. Tetapi nih, apabila kita bisa menghitung nih Pak. Kinten-kinten ya orang ngantunkan sholatnya paling 4 kali lah seumur hidup. Seumur hidup misalnya. 4 kali saya. 14 tahun. Nah kinten-kinten paling oke 4 kali lah. Nah, udah nggak apa-apa kalau 4 kali. Umpama ini mah bapak mah soleh semua, dah abi mantel lah. Cuman 4 kali misalkan. Maka kalau memang betul-betul terhitung dengan pasti ya disolatin Pak, dikodo itu. Kalau terhitung apa saja sholat yang kira-kira tertinggal ya dikodo. Ada kewajiban sholat mah hutang. Nah sekarang itu sudah selesai Pak ya. Bermainlah di 2 perspektif, di 2 sudut pandang. Haramkanlah diri kita untuk adanya kodok apabila kita mampu pada saat itu melaksanakan sholat. Dan apabila memang terjadi 3 hal tadi, nasian itu lupa tadi, kemudian kita tertidur dan dulu kita pernah melakukan kemaksiatan meninggalkan sholat, tidak perlu dikodok. Tidak perlu dikodok. Kalau memang banyak gitu dosanya tadi ya, tidak terhitung jumlahnya. Maka tidak perlu, yang dilakukan hanya tobatan nasuha dan mengerjakan banyak amal soleh gitu. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Sholat tobat itu tidak mewakili Pak Haji, tetapi sholat tobat itu bisa menjadi alternatif, bisa menjadi wasilah untuk dosa-dosa yang lalu diampuni. Tetapi tetap saja kewajiban itu masih terbuka. Tapi ketika saat Allah mengabulkan kita diampuni, maka yang lalu sudah dibiarkan, diampuni. Begitu Pak maksudnya. Nah, lanjut dikit lagi Pak ya. Terakhir. Sekarang teknis, main di teknis. Umpama saya sholat, ketinggalan sholat duhur. Jam 4 baru sholat. Pertanyaannya, yang didahulukan sholat asar dulu atau sholat duhurnya dulu? Ayo. Nah, kenapa Pak Haji? Pernah baca? Urutannya, baik. Alasannya tadi Pak ya, hutangnya yang mana dulu yang harus ditunaikan? Itu. Nah, tadi hadis yang saya bacakan, ara'aita law kana ila akhirih bil qada'i tadi ya. Jadi apabila itu adalah hutang, dahulukan dulu hutang gitu. Ini yang menjadi dalil Pak, upami orang gaduh hutang kedah dipayunkeun. Bayarna tong dingengke maksudnya gitu. Beda dengan jama. Jama? Oh beda. Nanti Pak, tenang Pak. Tenang. Supaya nggak melebar nih, kodo aja dulu. Nah, jadi sekali lagi, apabila tadi misalkan waktu duhur terlewat, masuk ke waktu asar, maka yang dikerjakan adalah sholat asar dulu. Sholat duhur dulu. Gitu ya. Jadi yang hutang dulu yang dikerjakan. Lantas kemudian yang wajib. Mangga. Asar ikut makmum dulu. Oh, maksud jamaah. Baik. Anjurannya adalah kerjakan yang menjadi hutang dulu. Sekarang pertanyaan, sholat jamaah wajib atau sunnah? Ayo, sunnah kan? Nah, kita tahu dalam hukum Islam itu ada runutan kan? Mana dulu yang dikerjakan? Wajibnya dulu. Wajibnya mengerjakan kodoknya dulu atau jamaah dulu? Kodok dulu. Tinggalkan jamaahnya Pak, nggak ada masalah pada saat itu. Pada saat itu boleh sendiri. Bahkan itu jauh lebih baik dan sesuai dengan sunnah kalau begitu. Dibandingkan kita ikut sholat jamaah, ternyata duhur ente kalewat. Jelas itu Pak. Jelas. Memisahkan diri aja itu. Ke atas Pak. Sendiri. Nah itu ya. Kemudian yang kedua, umpama saya ketinggalan sholat isya. Ingat belum sholat isya pas waktu duhur.
Ayat anu gitu. Besoknya. Nih, sekarang nih. Misalkan pas kita habis pulang kerja, capek, tidur, dikira kita mau bangun jam 3, ternyata bablas. Kita lupa, dikira kita mah di mimpi itu sholat, si Abah tah. Di mimpi teh, wah asa sholat, asa ngaos gitu. Ternyata itu tuh cuma di mimpi. Emut pas tabuh hiji, wah abdi itu acan sholat. Gitu kan? Isa unggul, subuh mah sholat. Pas begitu dur tabuh hiji, nembe emut gitu. Nah, bagaimana caranya secara teknis? Sekarang Isa itu jahar atau sir? Bacaannya jahar atau sir? Jahar kan? Nah, kemudian duhur sir. Gimana teknisnya? Isa dulu. Isanya jahar atau sir? Ayo. Kayaknya ya. Sesuai ya. Baik. Kayaknya ya. Baik. Baik. Kita kata ulama saja ya. Kalau kita mah nggak bisa apa-apa. Ini kata ulama begini. Ulama membagi dua pendapat. Yang namanya al-asoh, ini lebih sahih ya, lebih sahih. Bahwa bacaannya sesuai waktu sholat. Ini yang lebih sahih, Pak. Kata siapa ini? Ini Imam An-Nawawi. Nanti saya jelaskan. Jadi kata Imam An-Nawawi, yang paling sahih adalah sesuai waktu sholatnya. Apabila waktu sholatnya jahar, maka kita juga jahar. Walaupun duhur. Di waktu duhur maksudnya ya. Di waktu duhur. Itu pendapat yang paling sahih. Ada di bawahnya cuman sahih saja. Yaitu diam sesuai dengan waktu sholatnya. Waktu sholatnya duhur, sir atau jahar? Sir. Maka sholatlah sesuai waktunya. Bapak boleh hawartos, Pak, begitu misalkan kadangu kunusanes itu aliran sesat. Langsung aliran sesat ya orang lain. Salat duhur bismillahirrahmanirrahim. Itu langsung dah aliran sesat. Nah itu Pak, referensi seueur ya, referensi pembahasan orang dugi kawengi ayeuna aya Al-Muhalla, kitab Al-Muhalla di Majmu' Al-Fatawa, Al-Binayah Syarh Al-Hidayah, Al-Maju Al-Fatawa, Al-Muhalla Ajmal Al-Mughni, Hasyiah As-Sawi, Al-Binayah Syarh Al-Hidayah, Tafsir Al-Qurtubi. Ta eta referensi-referensi anu ku urang dianggo wengi ayeuna Pak. Itunya. Mudah-mudahan wengi ayeuna urang tiasa paham karena pembahasan ya Pak. Mudah-mudahan. Aya nu masih teu paham Pak, nu masih ngawang-ngawang. Apa tos jentre? Tos? Mangga. Oh, itu. Sok. Ini bukan pertanyaan saya, ini pertanyaan Pak. Pernah ngobrol dulu. Dulu pernah ngobrol sama Pak Ustadz Kusmayadi, ada dua pertanyaan. Lupa mungkin dulu. Sepanjang hidup Rasulullah, ketika sholat wajib, apakah beliau selalu berjamaah atau munfarid, atau pernah munfarid gitu maksudnya? Karena tadi kisah dengan waktu yang kesiangan itu nyuruh Bilal untuk azan kan? Ya. Nah, berarti artinya berjamaah. Ya, berjamaah. Walaupun telat misalnya, kelupaan, maksudnya kelupaan. Terus yang kedua, ini terkait dengan ada semacam fenomena, ada dua kubu berbeda. Ini terkait sholat juga. Ketika sedang sholat, itu banyak anak-anak yang masih berlari-lari gitu. Ada satu kubu yang, biarkan saja, itu masih anak-anak, kita toleransi saja. Tapi ada juga kubu yang keras. Anak-anak kalau misalnya nggak bisa diatur, jangan dulu ke masjid, di rumah saja gitu. Karena selalu mengumumkan bahwa Rasul saja ketika sholat itu digelayuti oleh kedua cucunya gitu. Pertanyaan adalah, kalau misalnya Nabi Muhammad SAW selalu sholat berjamaah ya, dan ketika itu misalnya dia digelayuti oleh cucunya, berarti kenyataan bahwa anak-anak apapun kegiatannya ketika di masjid dan orang sedang sholat berjamaah itu harus diizinkan, dimaklumi lah, karena ditakutkan mereka tidak suka masjid nantinya gitu. Nah, kira-kira komentar atau jawabannya apa? Nuhun. Jadi dua ya Pak Haji ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Apakah Nabi SAW pernah tidak sholat berjamaah? Pernah. Pernah pada saat sakit. Pada saat sakit. Itu hadis sahih, Pak. Makanya kenapa sholat jamaah itu bukan perkara wajib, tapi sunnah. Sunnah muakkad kan? Ya. Kalau sunnah itu apa, Pak? Nah, Nabi itu kalau senantiasa mengerjakan jatuhnya jadi wajib. Ingat pas riwayatnya tarawih? Tarawih kan begitu kan? Salat tarawih hukumnya sunnah apa? Sunnah muakkad juga. Kenapa demikian? Setengah wajib. Karena Nabi cuma 1 kali saja pernah tidak sholat berjamaah tarawih pada saat sakit itu. Makanya ini juga yang menjadi hikmah. Pada saat Nabi tidak melakukan berarti itu bukan perkara wajib. Begitu. Jadi ada satu waktu Nabi pernah tidak sholat pada saat sakit. Nah, yang kedua terkait dengan anak-anak. Lagi-lagi kita main perspektif begini, Pak. Dua-duanya boleh. Yang satu ihtiyat. Ihtiyat itu kehati-hatian. Khawatir anak-anak yang ke masjid itu bukan malah tidak menambah khusyuk gitu. Khawatirnya kan begitu kan? Tetapi coba kita lihat di perspektif lain. Anak-anak itu memang dunianya dunia bermain. Mudah-mudahan kalau ke masjid itu mainnya di masjid. Begitu ya? Nah, jadi kita mah yang bijak saja. Apabila memang kita kira-kira menganggap, oh nggak apa-apa, dan nggak ada hukum pastinya, boleh atau tidak, ya boleh-boleh saja. Tidak-tidak saja juga bisa gitu. Jadi boleh-boleh saja, tidak saja, sama saja. Hukumnya sama gitu. Tergantung dari kita menyikapi. Kalau khusus di sini mah, menurut saya ini, menurut pribadi saya Pak ya, nggak ada masalah, nggak apa-apa, biarkan aja. Memang anak-anak mah begitu. Kalau nggak ada generasi penerus anak-anak yang suka datang ke masjid, lantas siapa lagi Pak? Siapa lagi? Didiklah anak dari mulai kecil suka ke masjid. Bermain nggak apa-apa, dan memang dunianya. Kita orang tua yang harus punya kebijaksanaan tinggi lah gitu, nggak apa-apa dah anak ini. Yang penting mah kita mah tetap khusyuk. Paham sampai situ Pak ya? Mudah-mudahan terjawab. Mangga Pak. Yang mau saya tanya ini masalah satu acara yang formal kita tidak bisa tinggalkan karena itu penting. Mau nggak mau harus hadir. Nah, kita waktunya itu lama jadi. Jadi meninggalkan sholat, waktu sholat gitu. Jadi paling tidak ya di kodol lah palingnya. Oh gitu. Atau di jamaah gitu. Oh siap. Itu gimana tuh kira-kira? Baik. Ininya. Jadi Penyelesaian. Jadi ini meninggalkannya karena ada urusan dianggap paling lebih Di penting. luar kendali Baik. kita, dari keadaan kita. Baik. operasi. Kayak Urusan kenegaraan. operasi. Kalau operasi itu masuk ke kategori rukhsah. Ada keringanan. Tapi memang ada sebagian di kita, umpama nih paling sederhana Pak, yang pas nikahan. Atau sedang dan kan? Sedang dana tabuh seberapa? Misalkan tabuh setengah 12, kan lebar tuh Pak. Lebar. Terus mahal-mahal. Waduh, terus 1,5 senti. Memang ada kondisi khusus itu. Tapi begini, kalau kondisinya tadi menganggap bahwa pekerjaannya itu lebih penting, itu yang termasuk ke dalam wailul lil musholli. Itu yang dimaksudnya Pak. Menganggap sholatnya menjadi tidak penting, kan nomor 2 berarti sholatnya Pak. Betul ya? Maka itu yang disebut dengan wailul lil mushallin. Kalau dari pendapat tadi, itu yang disebut dengan haram. Haram itu Pak. Mengakhirkan atau melewatkan waktu sholat karena ada acara yang bukan 3 hal tadi. Kan itu dengan sengaja. Nggak bisa, nggak boleh, haram itu Pak. Tetap harus sholat. Sekarang gini, dalam sholat itu ada yang namanya jamak, ada yang namanya qashar, ada yang namanya jamak qashar, ada yang namanya sholat perjalanan, sholat safar, ada yang namanya sholat khauf. Di kitab ini semua dibahas Pak. Ternyata Allah sudah memberikan syariat itu sedemikian mudah. Boleh kok kita sholat di mobil, betul kan? Dalam perjalanan boleh kok. Tidak ada alasan untuk meninggalkan. Bapak datang ke kantor, wah misalkan ini sibuk banget, sibuk misalkan, ya sudah, qashar aja. Kan begitu Pak. Kalau memang wah sedemikian rumit nih, wah qashar aja.
Sama seperti jamak juga, itu fasilitas Pak. Poinnya adalah jangan sampai meninggalkan sholat. Haram Pak. Begitu. Mudah-mudahan terjawab Pak ya. Gitu. Ah, ini dulu Pak nih. Enggak. Iya. Kodok. Baik. Tadi hadisnya Pak. Nabi meminta Bilal untuk azan. Setelah azan, qomat. Setelah qomat, salat sunnah kan tuh. Salat sunnah dulu, kemudian qomat. Salat berjamaah enggak? Berjamaah dengan semua sahabat pada saat itu. Boleh. Jadi umpama Pak Juhri kesiangan tabu salapan, dongkak ke masjid. Ternyata Pak Haji Nange sami tabu salapan, dongkak ke masjid berjamaah di azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh Pak. Dan memang secara syariat harusnya begitu. Tapi duaan memang sudah banyak untuk anak speaker. Aliran baru di Messi urusan. Gitu, ayo deh. Mangga. Saya pernah dengar ya bahwa Nabi itu katanya belum pernah melakukan sholat di masjid. Kapan kita ya? Karena mungkin Nabi rumahnya kan kecil ya. Tidak pernah. Walaupun Nabi mengajukan umatnya. Apabila tidak ya. Kedua, saya sangat bersyukur sekali dengan adanya 4 ulama mazhab itu ya, yang bisa mengambil beberapa referensi sehingga kita betul ambil yang rasional, tidak selalu menjalankan. Kalau tidak ada ulama, wah subhanallah kita dulu tidak ada. Yang pertanyaan tadi saya sedang tahatul masjid atau benar Nabi tidak pernah masuk masjid karena rumah Nabi Dekat dengan masjid. Tapi Nabi selalu mengajukan umatnya ya ke umatnya. Ya, tahiyat masjid itu Pak, pengertian hadis apa sih? Hadis itu yang dikerjakan, yang dikatakan dengan takrir kan, mendiamkan. Itu hadis. Tahiyat masjid itu keluar dari lisannya Nabi. Berarti itu hadis bukan? Hadis. Meskipun umpama Nabi tidak melakukan, umpama kalaupun tidak melakukan, itu tetap sebuah hadis. Sama seperti ada sahabat yang makan kadal gurun. Biawak lah kalau kita mah, biawak. Nabi tidak mengiyakan, tidak juga ngaulahkan. Didiamkan, takrir, maka kemudian itu menjadi alasan diperbolehkan. Gitu. Ada juga yang begini, kalau kalian sudah sholat di masjid, sholat sunnahnya di rumah aja. Ada yang dengar hadis itu? Nantilah satu waktu ya. Kenapa demikian? Ada kemarin, di minggu kemarin tuh saya bahas bahwa jangan sampai rumah-rumah kalian seperti kuburan. Pernah dengar hadis itu? Maksudnya jangan sampai rumah itu tidak dipakai ibadah gitu. Itu yang menjadi dasar jangan ada ibadah di kuburan selain yang disyariatkan. Jadi pembahasan-pembahasan itu memang ada masuk di kategori sholat berjamaah, sebetulnya ada bahas itu. Tahiyat masjid dan sebagainya. Sudah ya, cukup ya? Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam ini dapat menjadi amal soleh dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.